Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang bapak-bapak praktisi pengobatan alternatif, di mana kala itu ada dua orang wanita yang mendatanginya untuk berobat. Si pasien itu mengatakan kalau dia sakit batuk-batuk dan tidak kunjung sembuh dalam waktu 2 bulan, bukannya ke dokter malah ke tempat sesat. Dan oleh karenanya dia pun memutuskan untuk berobat ke Si Slamet dengan harapan bisa sembuh. Karena tak berselang lama datanglah seorang ibu-ibu yang ngucapin terima kasih ke Si Slamet karena katanya dia berhasil sembuh dari gagal ginjalnya karena berobat ke Si Slamet. Dokter Tirta ngakak lihat ini. Berpindah ke tempat lain yang di sana terdapat seorang tukang sayur yang gak niatan jualan karena yang dibawa cuman kangkung dan wortel. Pedagang tersebut bernama Pongki dan tak lama kemudian datanglah seorang ibu-ibu bernama Lucy yang saat ini lagi nyari istri si Pongki yang beli kalung emas tapi belum dibayar. Lalu seorang pria yang merupakan tukang pukul si Bu Lucy pun tiba-tiba sok keras bentak-bentak padahal mah gak ada serem-seremnya juga. Dimana dia mendekati si Pongki agar ngingetin istrinya buat bayar kalung emas. Kembali ke arah dua cewek tadi yang salah satunya ternyata istri si Pongki yang bernama Anika. Setelah selesai berobat, temannya pun cuma dikasih sebotol air yang sudah dibacakan sesuatu yang dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit. WHO ketar-ketir cuy kalau tahu ini. Dan bersama dengan itu, tas milik si Anika pun ternyata ketinggalan di rumahnya Pak Slamet dan si Anika pun mau nggak mau harus balik kembali. Sementara itu di tempat Pak Slamet, ternyata si ibu-ibu tadi merupakan saksi palsu yang udah dibayar Si Slamet buat ngeyakinin pasiennya jika praktiknya itu benar-benar ampuh. Dimana Si Slamet bayar si ibu-ibu itu buat ngungkapin kalau dia udah sembuh berkat berobat ke Si Slamet. Dan waktu itu si Anika yang lagi mau ambil tas pun gak sengaja mendengar percakapan mereka yang membuatnya tahu semua rahasia Si Slamet. Namun pada akhirnya si Anika pun keciduk oleh mereka berdua yang membuatnya harus melarikan diri. Setelah berhasil kabur dari kejaran Si Slamet, si Anika pun pulang ke rumahnya dan nanyain kenapa gerobak sayur si Pongki menjadi rusak. Mendengar pertanyaan itu, si Pongki pun ngungkapin jika gerobaknya rusak akibat dihantam Kang Pukul Bu Lucy yang nyari si Anika. Alhasil si Anika pun malah balik nyalahin si Pongki karena gak bisa beliin dia kalung emas yang sampai pada akhirnya dia pun harus kredit ke si Bu Lucy. Maksain banget anjing. Tanya itu saja, si Anika pun ngebandingin suaminya dengan tetangga-tetangganya yang dulu sama-sama dagang sayur. Namun sekarang udah dapat kursi di pemerintah, manajer MLM, dan juga ke Kamboja buat jadi admin judol. Nah, si Anika pun terpikirkan sebuah ide bisnis yang menjanjikan karena terinspirasi dari Si Slamet yang banyak dapat duit dari hasil nipu pasien-pasiennya. Bukannya dilaporin malah kepikiran ide bisnis. Nah, kebetulan si Pongki ini merupakan kolektor batu-batu langka yang dapat digunakan sebagai media pengobatan. Namun meskipun begitu, si Pongki pun ogah karena dia nggak mau nipu orang-orang. Beralih ke arah si Adam yang waktu itu baru pulang ke rumahnya karena banyak sekali jenazah yang harus diurus. Soalnya orderan jenazah itu nggak habis-habis. Alhamdulillah. Orang mati kok alhamdulillah. Di sana si Adam pun ngungkapin kalau hari ini dia udah ngurus 3 jenazah yang buat dia sibuk seharian. Dan dari ketiga jenazah tersebut, si Adam mengungkapin kalau satu jenazah diantaranya memiliki paru-paru yang udah busuk. Akibat si praktisi atau tabibnya memberikan obat herbal yang abal-abal. Ya iyalah, air dimasukin ke batu, apa ngaruhnya cuy? Berpindah ke arah si Anika yang waktu itu udah mutusin buat buka pengobatan alternatif dengan teknik marketing cuma nempel poster di depan rumahnya dengan harapan ramai pasien. Mana bisa? Bersama dengan itu, si Anika pun tiba-tiba batuk darah yang membuatnya terkejut dan ajaibnya hanya dalam waktu sehari si Anika pun udah dapat pelanggan pertamanya yang mengeluh sakitnya asma. Kemudian si Anika pun nunjukin sebuah batu Dragon Ball yang dikatakan kalau batu ini berasal dari sebuah gua di Arab sana yang dipercaya bisa menyembuhkan semua penyakit hanya dengan cara merebusnya. Dan tanya itu saja, si Anika pun bilang kalau biaya dari pengobatannya ini adalah 1,5 juta. Hasil mendengar itu si pasien pun terbagongkan karena harganya yang terbilang tinggi. Namun ya, sekarang ada pilihan lain, si pasien pun terpaksa menyetujuinya. Uang segitu berobat ke dokter, auto seger. Setelah selesai ngibulin semua pasiennya, si Anika pun mulai ngitung penghasilannya yang lebih dari 10 juta hanya dalam waktu 1 hari saja. Buset dah. Namun meskipun begitu, si Pongki pun tetap gak seneng dan minta si Anika buat segera tutup usahanya yang sudah menipu banyak orang. Tapi sayangnya si Anika tetap bodo amat, yang penting duit lancar apapun diterabas. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba si Anika pun kembali batu keluar batu.
sebulan batuk buka material anjing. Pada malam harinya, rumah Sianika pun digedor-gedor pasiennya yang tadi yang minta duitnya buat dibalikan. Karena setelah minum air rebusan batu yang dikasih Sianika, istrinya menjadi kejang-kejang dan kini sudah koma di rumah sakit. Lagian pengobatan gak menu akal dipercaya. Setelah itu Sianika pun nelpon si Bulusi buat konfirmasi kalau semua cicilan kalungnya udah dibayar secara lunas. Lalu tiba-tiba meja di rumahnya bergerak dengan sendirinya yang membuat Sianika ketar-ketir. Dan tanya itu saja, Sianika pun melihat sosok arwah pasien pertamanya di belakang si Pongki yang membuatnya lari ketakutan. Sianika pun lari ke kamarnya dan surprise. Tiba-tiba sepasang tangan pun muncul dari dalam lemari yang mengejutkan Sianika. Namun tanya itu saja, Sianika pun diganggu oleh sebuah sosok pasiennya. Alhasil melihat itu si Pongki pun keheranan kenapa istrinya jadi begini. Dan Sianika pun bilang kalau dia udah dihantuin pasiennya yang kini kemungkinan udah meninggal. Kemudian di suatu malam terlihat Sianika yang lagi jalan-jalan sendirian sambil batuk-batuk yang semakin parah. Lalu secara tiba-tiba dia pun dihujani batu berwarna putih yang membuatnya keheranan. Namun untungnya itu semuanya lah mimpi dan kini Sianika pun terbangun dari mimpinya. Nah di sana dia pun kembali mendapatkan gangguan berupa hantu yang loncat dari lemari. Mirip kodok anjing hantunya. Dan keesokan harinya si Pongki pun mulai menghancurkan semua koleksi batu alamnya yang saat ini digunakan Sianika untuk menipu orang-orang. Melihat itu Sianika pun mencoba buat melarang suaminya namun gak bisa karena dia takut dihantam palu oleh si Pongki. Berpindah ke arah si Bopak yang di episode ini lagi kena kanker. Namun bukannya berobat buat di kemoterapi, si Bopak ini malah mau datang ke pengobatan alternatif milik si Anika. Tabibnya aja sakit-sakitan anjing. Sementara itu di tempat lain terlihat Sianika yang lagi batuk-batuk di tengah jalan. Dan bersama dengan itu datanglah si Adam and the Gang yang ngelihat kondisi Sianika yang udah parah sampai keluar batu dari mulutnya secara brutal. Alhasil si Adam and the Gang pun nganterin Sianika ke rumahnya. Dan di sana si Pongki pun ngungkapin kalau istrinya udah pingsan beberapa kali dan batuk yang ngeluarin kerikil. Dimana kala itu si Adam pun nanyain tentang pengobatan alternatif yang dilakukan oleh si Anika. Dan mendengar itu si Pongki pun bilang kalau dia nggak tahu banyak soal pengobatan itu dan hanya tahu jika si Anika menggunakan batu sebagai media pengobatan. Dan bersama dengan itu secara tiba-tiba si Anika pun menjerit yang membuat mereka semua terkejut. Kala itu setelah dicek ternyata si Anika ini kembali digentayangin arwah yang mau ngajak dia ngopi di akhirat. Hasil mengetahui itu, si Pongki pun berusaha untuk menyembunyikan semuanya ke si Adam and the Gang karena ini semua adalah aib dan bilang kalau si Anika cuman ngigo bapak kau. Pada malam harinya terlihat si bapak yang sedang berobat ke si Anika. Di sana si bapak pun diterawang berbagai macam cara dan si Anika pun bilang kalau si bapak udah sangat beruntung datang ke tempatnya karena masih bisa diobati. Hasil mendengar itu, si bapak pun tentunya sangat senang dan bersedia membayar berapapun agar dia bisa sembuh kembali. Dan tak hanya itu saja, si bapak juga berjanji bakal nambahin uang lagi jika dia berhasil sembuh total dari penyakitnya. Setelah itu, si Anika pun ditelepon oleh suami pasiennya kemarin yang sedang koma di rumah sakit. Dan ternyata sekarang si pasien itu udah pindah alam. Dimana dari hasil penelitian dokter didapatilah hasil jika air rebusan batu yang si Anika berikan mengandung unsur kimia. Yang barang siapa meminumnya maka orang tersebut akan segera ditransfer ke akhirat. Terlebih lagi orang itu juga menambahkan jika dia sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dengan kasus penipuan. Tamat? Lah, adegan kedelete-nya mana? Sudahlah.